Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wahyu Sore. Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan status Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan atau OTT terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Informasi lainnya pemirsa, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni buka suara mengenai polemik kenaikan gaji DPR. Ia mengatakan pendapatan anggota Dewan pada akhirnya dikembalikan ke masyarakat melalui berbagai program di daerah pemilihan. Pemirsa, inilah Wahyu Sore selengkapnya. Kepala KCP Bank BUMN Cempaka Putih Jakarta Pusat berinisial IP ditemukan meninggal di Desa Cilangkara, Cikarang. Ia diduga menjadi korban penculikan oleh sekelompok orang yang terlihat oleh CCTV sebuah pusat perbelanjaan. Langsung disergap. Kepala KCP Bank BUMN Cempaka Putih Jakarta Pusat berinisial IP ditemukan meninggal di Desa Cilangkara, Cikarang, Kamis 21 Agustus. Ia diduga menjadi korban penculikan oleh sekelompok orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi saat korban berada di Lotte Mart Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu sore 20 Agustus 2025. Saat hendak masuk ke mobil pribadinya, korban tiba-tiba dihadang beberapa orang. Langsung disergap. Para pelaku lalu menggiring korban ke mobil putih yang terparkir di samping kendaraannya. Setelah itu korban dibawa kabur meninggalkan area parkir Lotte Mart. Pak Baskoro melihat, Pak Baskoronya ini curiga di sini. Itu Pak Ilham. Nah kan? Keesokan harinya korban ditemukan sudah tidak bernyawa di wilayah Serang Baru, Cikarang. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk visum dan otopsi. Informasi menyebutkan tangan korban dilakban saat ditemukan. Kepala korban juga ditemukan tertutup plastik hitam. Korban diduga meninggal karena kehabisan napas akibat dibekap dan mengalami penganiayaan dengan benda tumpul. Isu kenaikan gaji anggota DPR RI tengah menjadi perhatian publik setelah beredar kabar bahwa penghasilan anggota legislatif bisa mencapai 3 juta per hari. Sementara itu berbeda dengan besaran gaji guru yang bervariasi, baik untuk guru pegawai negeri sipil atau PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, dan honorer. Isu kenaikan gaji anggota DPR RI tengah menjadi perhatian publik setelah beredar kabar bahwa penghasilan anggota legislatif bisa mencapai 3 juta rupiah per hari atau sekitar 100 juta rupiah per bulan. Berdasarkan aturan yang mengatur tentang gaji pokok anggota DPR RI sendiri, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Untuk anggota DPR RI non-pimpinan, rincian gaji pokok sebesar 4,2 juta rupiah. Tak hanya itu, keuntungan menjadi anggota DPR mendapatkan banyak tunjangan, diantaranya tunjangan suami atau istri sebesar Rp420.000, tunjangan anak Rp168.000.
tunjangan uang sidang atau paket sebesar 2 juta rupiah, tunjangan uang jabatan sebesar 9,7 juta rupiah, tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar 3,7 juta rupiah. Selain itu, yang semakin mengejutkan adalah anggota DPR juga mendapatkan tunjangan komunikasi sebesar 15,5 juta rupiah hingga bantuan telepon dan listrik sebesar 7,7 juta rupiah. Sementara itu, berbeda dengan besaran gaji guru bervariasi, baik itu guru pegawai negeri sipil atau PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan honorer. Rincian gaji guru PNS mulai dari 1,6 juta rupiah per bulan sampai 6,3 juta rupiah per bulannya. Lalu gaji guru P3K mulai dari 1,9 juta rupiah per bulan sampai 7,3 juta rupiah per bulan. Selain gaji, guru PNS dan P3K juga memperoleh tunjangan tertentu mulai dari tunjangan keluarga, profesi, dan lainnya. Berbeda nasib dengan guru PNS dan P3K, gaji guru honorer masih miris, cuma mendapat Rp200.000 hingga Rp500.000 per bulannya. Sebelumnya, ramai di media sosial, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan guru dan dosen sebagai beban negara. Ia menyebut dari potongan video yang beredar dan menunjukkan bahwa seolah-olah ia menyatakan guru sebagai beban negara adalah hoaks. Di sisi lain, Sri Mulyani resmi menaikkan alokasi anggaran belanja negara yang dikhususkan untuk program kesejahteraan guru, dosen, dan seluruh tenaga pendidik dalam RAPBN tahun 2026 menjadi Rp274,7 triliun. Padahal, ia sebelumnya mengumumkan alokasi anggaran yang menjadi bagian dari dana pendidikan negara sebesar Rp178,7 triliun. Melihat ketimpangan gaji yang diterima oleh anggota DPR RI dan gaji guru, manakah yang lebih membebani negara? Menanggapi isu kenaikan gaji anggota DPR RI yang dikabarkan mencapai 100 juta rupiah, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni menegaskan bahwa pendapatan anggota Dewan pada akhirnya dikembalikan ke masyarakat melalui berbagai program di daerah pemilihan. Isu kenaikan gaji anggota DPR RI periode 2024-2029 menjadi 100 juta rupiah belakangan menjadi sorotan. Menjawab isu ini, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni menegaskan pendapatan yang diterima anggota Dewan pada akhirnya akan dikembalikan ke masyarakat melalui berbagai program dan bantuan di daerah pemilihan atau dapil. Syahroni menjelaskan, seluruh 580 anggota DPR memiliki tanggung jawab menyelesaikan persoalan di dapil masing-masing. Program yang dijalankan oleh masing-masing anggota Dewan juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Syahroni kemudian mencontohkan dapilnya di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Salah satu masalah utama di wilayah itu adalah banjir, maka timnya berfokus membentuk program penanggulangan dan bantuan terkait masalah tersebut. Meski tidak semua anggota DPR mempublikasikan program mereka, Syahroni yakin masyarakat di dapil bisa merasakan manfaatnya. Ia mengibaratkan hal tersebut seperti tangan kanan memberi dan tangan kiri tidak tahu, tapi dampaknya bisa dirasakan. Yang dimana kalau ngomong diruntunin, siapa sih yang nggak punya rasa empati kepada masyarakat? Pasti ada. Cuman kan masing-masing orang anggota DPR tidak pernah melihatkan secara nyata hari-harinya suka memberikan satu bantuan kepada halayak masyarakat. Misalnya kayak gue contoh gitu di dapil, itu tiap hari, tiap minggu, tiap bulan ada. Nah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah ada empati kepada masyarakat, bantuan yang nggak perlu dipublikasikan kebanyakan orang. Kan ada orang yang suka publikasi, ada orang yang nggak suka misalnya gitu. Nah, itu rasa empati masyarakat, pejabat publik yaitu DPR memberikan perhatian kepada masyarakat itu. Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya fantastis, enggak, itu biasa sebenarnya. Cuman kan ada orang yang nggak senang, gila DPR semau-maunya gitu, dapat duit seenak-enaknya ngelakuin hal, enggak. Kita orang adalah
perwakilan yang dinamai adalah pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat, uangnya pasti kembali ke masyarakat. Tanpa perlu dikasih tahu, ini uangnya uang gajian gue kasih ya sama kalian, semua enggak perlu. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin lah ceritanya. Selebgram Lisa Mariana memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Gedung Merah Putih Jakarta pada Jumat 22 Agustus. Lisa diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Selebgram Lisa Mariana memenuhi panggilan pemeriksaan KPK di Gedung Merah Putih Jakarta pada Jumat 22 Agustus. Lisa diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Ia mengaku akan kooperatif untuk menjelaskan ke penyidik KPK. Lisa mengatakan dirinya membawa sejumlah berkas. Diketahui, kasus Bank BJB ini terjadi saat Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jawa Barat. KPK juga sempat menggeledah rumah Ridwan Kamil dan mengamankan motor gede atau moge hingga 1 mobil. KPK sudah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus tersebut, yakni Yudi Renaldi selaku mantan dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku pimpinan divisi korporat sekretari Bank BJB, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan kelimanya diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan status Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 13 orang lain yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan atau OTT terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Baik, terima kasih teman-teman media. Kita akan kembali. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Noel tampak mengenakan rompi oranye KPK dengan tangan diborgol saat dibawa ke hadapan media. Ia ditampilkan bersama 10 tersangka lain yang terjerat kasus sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan penetapan tersangka ini berawal dari operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan.
Dalam OTT itu terungkap perbedaan mencolok antara tarif resmi sertifikasi K3 senilai Rp275.000 dengan pungutan di lapangan hingga Rp6 juta. Modus pemerasan dilakukan dengan cara memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses sertifikasi K3. Selain menangkap para tersangka, KPK juga menyita 22 kendaraan sebagai barang bukti. Barang bukti tersebut terdiri atas 15 mobil dan 7 sepeda motor. Noel diduga telah lama memeras sejumlah perusahaan demi melancarkan sertifikasi K3. Nilai pemerasannya disebut sangat besar dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Noel yang menjabat sebagai Wakil Menteri sejak Oktober 2024 menjadi anggota Kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka pertama yang terjerat OTT KPK. Ini berawal dari kami menganggap bahwa, dan saya yakin semua juga masyarakat menganggap bahwa tenaga kerja itu merupakan tulang punggung perekonomian negara, sehingga kualitas dan ketangguhan sistem tata kelolanya menjadi salah satu kunci dalam upaya peningkatan ekonomi nasional. Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan segera memulai negosiasi pembebasan sandera di Gaza. Netanyahu menambahkan telah menginstruksikan dimulainya negosiasi demi pembebasan semua sandera. אני הגעתי היום לאוגדת עזה כדי לאשר את התוכניות שצה"ל הציג בפניי לשר הביטחון להשתלטות על העיר עזה ולהכרעת החמאס. אני מאוד מעריך את ההתייצבות של חיילי המילואים וכמובן של הצבא הסדיר למען המטרה החיונית הזאת. במקביל אני הנחיתי להתחיל במשא ומתן מיידי על שחרור כל חטופינו Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan segera memulai negosiasi pembebasan sandera di Gaza. Netanyahu juga menegaskan tujuan untuk mengakhiri perang hampir 2 tahun dengan syarat yang dapat diterima Israel. Saat berbicara kepada tentara di Gaza, ia menyebut sudah bertemu para komandan untuk menyetujui rencana merebut kota Gaza dan mengalahkan Hamas. Netanyahu menambahkan telah menginstruksikan dimulainya negosiasi demi pembebasan semua sandera. Militer Israel tetap meningkatkan tekanan terhadap kota Gaza hingga Kamis. Sehari sebelumnya, pemerintah memanggil 60.000 tentara cadangan sebagai tanda rencana operasi masih berjalan meski ada kecaman internasional. Pemanggilan pasukan cadangan ini diperkirakan berlangsung berminggu-minggu sehingga memberi ruang bagi mediator menengahi proposal gencatan senjata baru. Proposal yang diterima Hamas berisi usulan gencatan senjata 60 hari serta pembebasan 10 sandera hidup dan 18 jenazah. Sebagai imbalannya, Israel diminta membebaskan sekitar 200 tahanan Palestina yang sudah lama ditahan.
Namun, pemerintah Israel menegaskan seluruh 50 sandera yang masih ditahan di Gaza harus segera dibebaskan. Para pejabat Israel meyakini hanya sekitar 60 sandera yang masih hidup dari jumlah tersebut. PO Bus Haryanto di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah kini memutuskan untuk sementara tidak memutar lagu atau musik di armada bus. Hal ini dilakukan imbas adanya polemik peraturan pembayaran royalti musik. PO Haryanto di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah memutuskan untuk sementara tidak memutar lagu atau musik di armada bus. Hal ini dilakukan imbas adanya polemik peraturan pembayaran royalti musik. Kini PO Haryanto telah mengeluarkan edaran berisi bahwa kru dilarang memutar musik atau lagu baik dari YouTube, playlist USB, dan media lainnya. Sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari pihak manajemen PT Haryanto Motor Indonesia. Bagi yang tetap memutar lagu atau musik, apabila ditarik royalti, maka menjadi tanggung jawab kru bus. Apabila para kru tidak mentaati surat edaran tersebut dan ada tuntutan royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN kepada perusahaan, maka kru tersebut yang akan bertanggung jawab membayar royalti untuk lagu atau musik tersebut. Kepala Operasional Lapangan PO Haryanto, Gustiono mengatakan, edaran terkait larangan kru armada memutar musik sepanjang perjalanan resmi diterapkan terhitung sejak Minggu 17 Agustus 2025. Pihaknya mengikuti aturan dari pemerintah dan juga dari pihak manajemen perusahaan terkait dengan pemutaran musik atau lagu. Meski pihaknya sangat menyayangkan hal tersebut dan pasti ada komplain dari penumpang, Gustiono mengakui aturan ini bisa lebih terasa pada bus pariwisata. Pasalnya, wisatawan cenderung butuh hiburan dalam menyegarkan pikirannya di momen liburan. Untuk mengenai alasan itu kita tidak tahu juga, Mas, ya. Tahu-tahu ada edaran untuk tidak menyetel musik gitu aja. Edaran dari mana, Pak? Kita tahunya dari pihak Jakarta, terus pihak tahu-tahu ada surat edaran, terus kita edarkan ke semua bis yang berjalan. Nah, jadi kita tempelin di bis masing-masing di bis. Dalam bentuk lembaran itu kirim. Kita hanya menandatangani dari pihak atasan Pak Haji, menyesuaikan dengan perintah Pak Haji untuk saat ini kita tidak boleh mainkan musik atau nyetel musik-musik. Sampai kapan kalau boleh? Kita belum tahu. Ketika Pak Haji sudah mengatakan oke, bisa dilanjut musik, mungkin kita bisa mulai lagi. Artinya belum ada waktu tertentu. Belum ada waktu, belum ada. Oke, sekarang TV yang ada TV kan? Sementara TV kita matikan dulu, off-kan dulu semuanya. Jadi kita tidak mainkan musik sama sekali. Artinya sepanjang perjalanan itu tanpa musik. Tanpa musik, Pak. Ada keluar dari penumpang? Mungkin penumpang sudah ya 80% sudah tahu lah kondisi dengan adanya royalti, Pak. Jadi penumpang juga tidak menuntut. Ada komplain nggak dari penumpang gitu? Enggak, bahasa kita enak bahwa HP mainkan musik dewe-dewe. Untuk yang mengenai fasilitas musik kita off-kan dulu. Bagaimana dengan bis pariwisata, Pak? Ya sama juga. Sama ya? Sama. Sudah berjalan berapa hari, Pak?
kita mulai minggu. Minggu kemarin. Ya, minggu dengan 17. Dengan adanya tersebut ada penurunan nggak Pak? Mempengaruhi jumlah penumpang nggak? Untuk kebijakan itu kan kita baru mulai Minggu, Senin, Selasa pun belum kan. Jadi kita belum tahu. Tapi pada intinya untuk masalah penumpang tahun ini itu mengalami penurunan, Pak. Semua dunia transportasi. Ya kita tahunya ya faktor pemerintahan yang keadaan kayak gini. Dengan adanya kebijakan ini Pak, mungkin tanggapan dari kalau tanggapan secara perusahaan pribadi saya ya memang kita ikutin aja aturan pemerintah itu. Sangat menyayangkan sekali karena hiburan termasuk dangdut itu kan sangat penumpang ini familiar dengan lagu-lagu di bis itu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.